Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barusan salat Jumat di Masjid An-Nur di perbatasan antara Bekasi dengan Kerawang. Di sini bercerita khutbahnya itu tentang Sa'labah. Jadi ingat waktu saya masih kecil SD ya, kelas 6 mau ke SLTP. Pada saat itu saya senang mengaji di seorang guru ngaji yang familiar. Semua anak-anak itu asalnya bertebaran mengaji di beberapa tempat, tapi pada akhirnya ngumpul di seorang tokoh. Kenapa? Karena tokoh itu menyatu dengan anak-anak muda. Yang paling saya senang pada saat itu, kenapa kok di satu pengajian itu semua orang yang mengajinya itu anak-anaknya pada digundul, rambutnya pelontos begitu. Begitu lihat loh, ternyata gurunya juga sama, gundul. Jadi dari mulai guru sampai kepada siswa-siswa pengajiannya itu pelontos semua. Dan ternyata yang bikin menarik bukan karena masalah gundulnya. Gurunya itu setiap pengajian selalu ada cerita-cerita, tetapi ceritanya itu tidak pernah menceritakan tokoh namanya ini, ayatnya ini, enggak. Tetapi yang membuat terkekek-kekek anak senang itu kalau bercerita, salah satu contoh yang barusan diceritakan di masjid itu, kalau dia bercerita seorang orang miskin di zaman Rasulullah, setiap habis sholat dia itu setelah assalamualaikum langsung lari. Habis sholat langsung lari. Suatu saat, pada saat dia itu assalamualaikum kiri kanan, begitu lari nabrak orang, akhirnya berbenturan. Dan akhirnya ditanya, kenapa kamu habis sholat selalu lari? Apa jawabnya itu? Karena kain yang dipakai ini mau dipakai sholat oleh istri saya di rumah, jadi kainnya bergantian. Begitu ceritanya. Dan banyak cerita-cerita, bukan cuma itu. Baru di Masjid An-Nur inilah saya tahu, oh ternyata itu adalah kisah Sa'labah yang dikasih 2 ekor atau sepasang tadi itu biri-biri apa domba ya. Kemudian beranak pinak menjadi kaya raya, dan setelah kaya raya dia lupa pada sang pencipta. Untuk lebih jelasnya nanti kita dengar ya. Kita coba ngambil dari beberapa tulisan yang ada di media massa yang diceritakan ini. Pasti biasanya versinya beda-beda, tetapi sama, pasti Sa'labah judulnya ya. Oleh sebab itu kita lihat dulu ini ceramah berikut ini ya. Nanti setelah, karena ceramah kan tidak mungkin detail ya, hanya garis besarnya saja. Tapi mungkin dari tulisan nanti dari majalah atau di media massa lebih lengkap lagi ya, kita padukan. Kita tonton dulu. Yaitu Sa'labah. Dia seorang yang fakir. Karena saat khutbah Jumat rekamannya kurang bagus suaranya, mari kita ikuti saja kisah ini. Kisah Sa'labah bin Hatib, sahabat Nabi yang zakatnya ditolak Allah SWT. Jakarta, Allah SWT mewajibkan umat muslim untuk mengeluarkan zakat. Namun ada saja yang mengingkari dan tidak menjalankan perintahnya. Termasuk sahabat Rasulullah SAW yang bernama Sa'labah bin Hatib. Dikisahkan, sosok Sa'labah bin Hatib adalah orang yang taat beribadah. Ia selalu tekun dalam mendirikan sholat dan menghadiri majelis Rasulullah SAW. Dikutip dari buku lembaran kisah Mutiara Hikmah oleh Dian Erwanto, Sa'labah memiliki kehidupan yang susah. Ia dikenal sebagai orang yang miskin dengan harta yang sangat terbatas. Bahkan terkadang pakaiannya pun harus dikenakan bergantian dengan sang istri. Pada suatu hari Sa'labah keluar dari masjid tanpa memperhatikan doa setelah sholat. Nabi Muhammad SAW kemudian bertanya kepadanya, mengapa setelah sholat engkau bersikap seperti orang munafik yang terburu-buru keluar masjid? Sa'labah menjawab, ya Rasulullah, saya terburu-buru keluar karena saya dan istri saya hanya memiliki selembar pakaian yang sedang saya pakai ini. Jadi saya menggunakan pakaian ini sedangkan istri saya telanjang di rumah. Lalu saya menjumpainya untuk memakai pakaian ini untuk salat sedangkan saya telanjang. Oleh sebab itu doakanlah saya agar dikaruniai harta melimpah. Rasulullah SAW menjawab, wahai Sa'labah, sesungguhnya harta yang sedikit yang disyukuri itu lebih baik daripada harta banyak yang tidak bersyukur.
Baca juga, Salabah minta didoakan agar menjadi kaya. Setiap kali Salabah bertemu Rasulullah SAW, ia selalu meminta untuk didoakan agar menjadi orang yang kaya. Di suatu saat Salabah datang lagi menghadap Rasulullah SAW untuk kedua kalinya dan berkata, "Ya Rasulullah, doakanlah kami agar Allah melimpahkan harta kepadaku." Rasulullah menjawab, "Tidakkah engkau mempunyai teladan baik pada diri Rasulullah? Demi Allah, seandainya saya ingin mengubah gunung itu menjadi emas dan perak, niscaya itu akan terjadi." Rasulullah SAW menolak mendoakan Salabah agar ia bisa mensyukuri atas rezeki yang dimilikinya. Hari berganti. Salabah kembali menemui Rasulullah SAW dan berkata, "Ya Rasulullah, doakanlah kami agar dikaruniai harta melimpah. Demi zat yang telah mengutus engkau sebagai seorang nabi, maka karuniakanlah harta kepadaku, pasti aku akan memberikan hak-hak kepada yang berhak." Kemudian Rasulullah mendoakan Salabah agar diberi harta yang melimpah. Lalu beliau memberikan sepasang kambing yang pada akhirnya berkembang sangat pesat. Kambing ini diberkahi Allah SWT sehingga berbeda dengan kambing-kambing lainnya. Kambing ini layaknya ulat yang berkembang biak dengan cepat dan banyak dalam waktu singkat. Seluruh kota penuh dengan kambing Salabah. Dia pun kemudian pindah dari kota satu ke kota lainnya karena kambing-kambing yang terus berkembang biak. Salabah juga tinggal di desa agar memiliki cukup ruang untuk beternak kambing. Semakin hari semakin banyak kambing milik Salabah. Ia pun mulai sibuk dengan aktivitas barunya sehingga sering melewatkan majelis dan juga melewatkan sholat berjamaah. Lama-kelamaan, Salabah hanya datang ke masjid ketika sholat Jumat. Hingga pada akhirnya ia benar-benar tidak datang ke masjid lagi untuk sholat. Salabah diminta untuk berzakat. Suatu hari, Rasulullah SAW teringat kepada Salabah. Beliau bertanya kepada para sahabat, "Apa yang dikerjakan Salabah?" Para sahabat menjawab, "Dia memelihara kambing yang banyaknya memenuhi desa ya Rasulullah." Rasulullah SAW menjawab, "Celakalah Salabah." Kemudian Allah memerintahkan zakat. Maka Rasulullah SAW mengutus 2 orang untuk memungut harta zakat. 2 orang itu disambut baik oleh masyarakat yang memberikan harta zakatnya. Lalu mereka sampai kepada Salabah untuk meminta zakatnya. Akan tetapi Salabah tidak bersedia memberikan zakat dan malah menghina. Salabah berkata, "Ini tidak lain adalah upeti. Kalian pulanglah agar saya bisa mempertimbangkan lagi." Ketika mereka berdua pulang kepada Rasulullah SAW, sebelum mereka berdua bercerita, Rasulullah SAW bersabda, "Celakalah Salabah." Kemudian Allah menurunkan wahyu yang dijelaskan dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 75-76. Artinya, dan di antara mereka ada orang yang telah berikrar kepada Allah, "Sesungguhnya jika Allah memberikan sebahagian karunia-Nya kepada kami, pastilah kami akan bersedekah dan pastilah kami termasuk orang-orang yang saleh." Maka setelah Allah memberikan kepada mereka sebahagian dari karunia-Nya, mereka kikir dengan karunia itu, dan berpaling, dan mereka memanglah orang-orang yang selalu membelakangi kebenaran. Baca juga, zakat Salabah yang ditolak Allah. Ketika Rasulullah SAW membacakan firman Allah SWT, ada seorang laki-laki kerabat Salabah yang mendengarkan. Lalu ia segera pulang untuk menemui Salabah dan berkata, "Celakalah engkau Salabah, sebab Allah telah menurunkan ayat yang telah mengatakan seperti ini." Mendengar itu Salabah segera pergi untuk menghadap Rasulullah SAW dengan membawakan zakatnya. Akan tetapi Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah telah melarangku untuk menerima zakatmu." Seketika itu Salabah menaburkan tanah ke atas kepalanya sebagai penyesalannya sendiri. Rasulullah SAW bersabda, "Itu karena perbuatanmu sendiri. Sebab aku telah memerintahkanmu akan tetapi engkau tidak bersedia mematuhiku." Pada saat Rasulullah SAW wafat, Salabah datang kepada Sayyidina Abu Bakar dan berkata, "Terimalah zakatku ini." Akan tetapi Sayyidina Abu Bakar tidak bersedia menerimanya dan berkata, "Rasulullah SAW tidak bersedia menerima darimu. Bagaimana mungkin aku akan menerimanya?" Pada masa khilafah Sayyidina Umar, Salabah datang untuk membawa zakatnya dan berkata, "Terimalah zakatku ini." Sayyidina Umar menjawab, "Beliau berdua Rasulullah SAW dan Sayyidina Abu Bakar tidak bersedia menerimanya darimu. Bagaimana mungkin aku bisa menerimanya?" Kemudian di masa pemerintahan khilafah Sayyidina Utsman, dia datang untuk memberikan zakat dan berkata, "Terimalah zakatku ini."
Sayyidina Utsman menjawab, beliau tidak bersedia menerima zakat darimu. Bagaimana mungkin aku akan menerimanya? Beliau pun menolaknya. Lalu Salabah meninggal dunia pada masa pemerintahan Sayyidina Utsman bin Affan. Sekali lagi kita ulangi, Sayyidina Utsman. Dia datang untuk memberikan zakat dan berkata, terimalah zakatku ini. Sayyidina Utsman menjawab, beliau tidak bersedia menerima zakat darimu. Bagaimana mungkin aku akan menerimanya? Beliau pun menolaknya. Lalu Salabah meninggal dunia pada masa pemerintahan Sayyidina Utsman bin Affan. Semoga kisah ini bisa menyadarkan kita semua tentang hak orang miskin yang ada di tangan kita. Amin.